sekalian, kalau melihat video di atas, saya sebagai sesama muslim nih ya, bukannya saya tidak toleransi, bukannya saya tidak empati kepada sesama saudara kita yang ada di Palestina, tetapi cara guru-guru itu yang mengajarkan kepada muridnya yang masih kecil-kecil itu yang tidak tepat. Jadi sekolah di Indonesia, apapun sekolahnya ya, mau sekolah Islam, mau sekolah negeri, mau sekolah Kristen, Katolik dan lain-lain, sama seharusnya ya, bagaimana mengajarkan bagi saling menghargai, saling menghormati kepada sesama umat beragama, sesama umat manusia di Indonesia maupun di negara-negara lain. Kan tujuannya begitu ya sekolah, jadi ditanamkan saling menghargai sejak dini. Tapi bagaimana kalau dari kecil itu sudah diajarkan dengan saling membenci seperti itu? Tolong deh ya para guru-guru, ini contohnya lah ya yang di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi nih melarang guru-guru untuk melakukan atau membuat postingan video yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Harusnya Menteri Pendidikan juga seperti itu ya, seluruh Indonesia disamaratakan. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan pendidikan, tidak boleh posting-posting video. Kasihan loh ya, kalau misalnya anak kecil kan tidak tahu apa sih boykot memboykot, mereka hanya ikut-ikutan. Saya yakin kalau misalnya anak-anak itu misalnya dikasih KFC, dikasih McD, ada Oreo dan lain-lain, mereka yakin mereka akan makan. Apakah mereka tahu? Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video di awal itu kita melihat itu sangat miris ya. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah Islam itu diajarkan kebencian gitu loh ya. Dari masa dini mereka, dari masa pertumbuhan mereka ini yang seharusnya mereka tidak tahu apa-apa, diajarkan tentang kebencian, teman-teman sekalian. Berbeda dengan kualitas daripada kekristenan. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Permandi Arya itu sesuatu hal yang sangat benar, karena kebanyakan mereka ini, teman-teman sekalian, ya, mengajarkan hal-hal yang tidak penting dalam pendidikan, ya kan? Sedangkan di sekolah-sekolah Kristen itu justru mengajarkan bagaimana mengasihi, bagaimana bisa berguna bagi bangsa dan negara, bagaimana bisa membangun hubungan yang baik ya dengan non-Kristen, dan kemudian juga bagaimana cara mereka ya kemudian bisa mengembangkan diri ya. Jadi ini yang dilakukan di sekolah-sekolah Kristen, teman-teman sekalian. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi di sekolah-sekolah saudara-saudari kita ini. Dan salah satu di cuplikan tadi itu dibawa oleh disampaikan oleh Islam sendiri ya. Seorang muslimah mengatakan demikian, bahwasanya teman-teman sekalian sangat miris ya, sangat disayangkan tindakan seperti itu. Ya. Nah, apa makna rohani yang kita bisa ambil dalam kekristenan kita? Ya. Maknanya adalah bahwa kita di sini bisa berkaca, bisa menilai gitu. Apakah ajaran seperti inilah yang disukai oleh Tuhan Pencipta langit dan bumi, atau ajaran kekristenan yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kasih? Nah, ini teman-teman sekalian menjadi pembanding bagi teman-teman. Karena hanya Yesus Kristus, dia justru mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Urusan negara yang lain, urusan Palestina, urusan Israel, biarkan mereka menyelesaikan ini. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada urusan kita di situ, teman-teman sekalian. Urusan Palestina dengan Israel. Ya. Secara kemanusiaan, ya iya kita kasihan sama mereka. Ya itu kan sudah ada yang memberikan amal mereka di sana ya kan, dia sumbangan, ya dana gitu. Udah cukup. Nah, perlu kita mengajarkan anak-anak kita kepada hal yang tidak benar gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa bagi kita Kristen, kita menjadikan hal ini sebagai pembanding ya dalam keimanan kita. Karena Yesus Kristus justru mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa sekali, ya.
Maka karena Yesus Kristus itu datang itu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kasih vertikal dan kasih horizontal. Itulah makna ya dari salib itu. Salib itu teman sekalian yang vertikalnya itu adalah menghubungkan kita manusia dengan Allah. Sedangkan salib yang horizontal itu menandakan, menyimbolkan bahwa hubungan kita antara sesama manusia. Nah jadi teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebab dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Maka percayalah kepada dia, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Karena dia memang Tuhan dan Allah kita, teman-teman sekalian. Dia yang adalah Allah mengambil rupa, mengosongkan dirinya melalui di dalam surat surat Rasul Paulus, ya. Di kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Ya. Jadi teman-teman sekalian, percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang benar, dan dialah yang menjadi juru selamat bagi kita. Oleh karena teman-teman sekalian, di akhir video ini saya akan tampilkan satu video di mana ada seorang santri, ya, anak-anak itu mencuri Indomaret karena itu katanya barang-barang Yahudi, dan itu dia tidak takut sama sekali teman-teman sekalian, ya. Ini sangat lucu karena sudah ditanamkan dari sejak dini untuk membenci produk-produk Yahudi. Itu sebabnya mereka mencuri di Indomaret. Mari kita lihat videonya dan sampai ketemu teman-teman sekalian di video berikutnya juga. Silakan menikmati video yang satu ini. Gitu. Kalau nggak percaya, tanya Ustadz depan tuh, apa boleh kita malingkan ini barang Yahudi, kita halal. Nabi Muhammad ngajarin kayak gitu. Lu salah kalau kayak gitu. Nggak ada Ustadz yang ngajarin kayak gitu, nggak ada yang ngajarin sesat. Itu sesat. Ya sesat lah. Masa ini barang Yahudi kita maling halal? Nggak ada. Yang ngajarin Islam nggak ada, dihabis nggak ada. Kayak kata lu tadi apa? Tadi maling kayak gini terus gimana tadi kata lu? Padahal ini barang Yahudi, ini produk Yahudi, kalau diambil dan juga kalau misalnya saya ngambil barang semuanya terus saya pasti dipotong tangannya. ya udah dipotong aja tangannya sini kan. Kalau Cuma dalam dipotong aja. kalau dalam Islam kalau kita maling udah dipotong, ambil golok aja, ambil golok ini. Yakin mau pemilihan beneran ya? Potong aja udah. Ini polisi aja. Udah ya hukum, di polisi aja, Polisi aja ya? Begitu. Rumahnya di mana? Ya ada di Banyak di itu. Citayam, ada di ini. Kayak gue tahu rumah lu di Lampung kan rumah lu. Mau langsung ke kantor polisi apa mau ke orang tua dulu? Orang tua aja. Ya udah panggil orang tuanya. Orang tuanya di mana nih, diantarin sama masnya? Bawa orang tuanya sini. Mending jangan bawa dia. Jadi dia sono gitu. Dia itu kayaknya mondok di belakang. Soalnya kalau pasti panggilnya Jangan panggil orang tuanya, nggak tahu kan kakaknya. Ayo lu ke pondok aja, foto rekam pondok kan hanya nama lu siapa? Pondoknya di mana? Pondok mana? lu nama siapa Ini nama lu? Pak, Namanya Fajar. Bohong. oh enggak. Fajar. Fajar apa? Hah? Fajar apa? Fajar namanya. Fajar apa? Fajar hidup. Demi apa? Lu bohong. Maling itu nggak boleh, tapi itu kata bapak ini bukan baru Yahudi. Nah berarti saya saya nggak mau maling. Tapi kalau misalnya memang benar itu pada Yahudi, saya akan maling terus. Ini dicuci. Nih, kalau cara mematiin Yahudi nggak gitu. Kita nggak usah belanja produk Yahudi itu, bukan dimalingin. Jadi gini, Bukan jadi dimalingin. apa? Jadi Kalau dimalingin, yang rugi saya, bukan Yahudi. Karena Yahudi kita sudah beli produk Yahudi. Kalau cara mau ngertiin Yahudi, nggak usah belanja produk Yahudi, bukan dimalingin. Ngerti? Maling tetap salah. Kalau kamu nggak punya uang, jangan gitu caranya. Kita punya lembaga, bilang RT RW. saya juga punya duit banyak gitu ya. Kenapa maling? Saya beli barang ini bisa. Ya udah boleh. Panggil orang tua sama polisi ya. Kita sama polisi tapi ya. Udah lapor polisi. Tidak sama polisi. Iyalah, kamu udah kena basah ini yang maling. Ada videonya. Terserah. Ya terserah benar ya. Itu panggil bapak kayaknya dia udah ini bener-bener. Tapi gini Pak, Gini gimana? Udah gitu. Lu udah salah tapi nyolong nantang. saya nggak nyolong.
saya juga punya adik, saya juga punya agama. Iya kan? Ya saya udah agama. Siapa yang ngajarin maling gini? Hah? Itu pandang. Abis itu kalau kamu maling, buang barangnya, jangan diambil gitu. Dibuang barang. Ustaz siapa? Pandang. Pandang mana? Kalau gini ngerugiin orang nggak? Ngerugiin orang.